Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biaidi syafarah, di tangan para utusan, yaitu malaikat. Kalau ditilik dari tentang Al-Quran berarti ini adalah Jibril. Namun Allah tidak mengkhususkan bahwa Al-Quran itu selain dia adalah suhuf yang dimuliakan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di sisinya, lalu suhuf itu juga ditinggikan dan disucikan, sehingga para manusia kelak Allah akan menyajikan berbondong-bondong, yang seperti yang sudah kita telaah di ayat-ayat sebelumnya, akan mempelajari itu Al-Quran. Dan kau jangan terkesima dengan gelar, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, tapi mereka tidak mau menyentuh Al-Quran, ya sudah. Itu yang Allah tekankan kepada Rasulullah di kalangan Sunni yang mempercayai yang bermuka sama adalah Muhammad. Kalau Syiah adalah Abu Bakar. Tak perlu dipusingkan. Itu yang di hadapanmu itu yang mengakui aku adalah Tuhannya, aku adalah sesembahannya, aku adalah junjungannya, yang harus mengenal aku lewat lidahmu Rasulullah, lewat lidahmu Abu Bakar, begitu. Karena apa yang aku ucapkan ini disampaikan oleh utusan-utusanku, yaitu para malaikat, yang dalam takdir kehidupan mereka sebutir jarah pun tidak ada untuk berkhianat kepadaku, kepada Allah, untuk mendustakan, untuk melencengkan apa yang aku katakan, begitu. Pertemuan Allah dengan Rasulullah itu sebenarnya tidak seperti para nabi-nabi yang lain begitu ingin melihat muka Allah, tidak seperti halnya, ya sekali lagi, yang paling kekeh ini, yang paling merasa dirinya suci, nabi yang paling merasa dirinya suci adalah kan Musa. Sampai dia percaya tidak ada yang lebih suci daripada dia, sementara Allah itu menempatkan wali-walinya, menempatkan nabi-nabinya, imam-imamnya itu di tempat-tempat yang Musa tidak ketahui. Muhammad itu tidak pernah sekalipun dalam pikiran itu ingin menatap muka Allah, karena dia juga sudah melihat, tanpa menatapnya juga dia di depannya itu sudah terlihat cahaya-cahaya Allah, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Namun ketika ada kegalauan, kembali lagi kita uraikan, ketika ada kegalauan, apakah ini Islam bisa berkembang ini? Ketika dia melihat umat Yahudi begitu luar biasa kekehnya, sampai masih bayi, masih merah, diberikan ke kuil oleh orang tuanya, apakah bisa menyaingi para pendeta-pendeta Injil yang begitu luar biasa mengebiri dirinya, hawa nafsunya? Udah itu si Muhammad lagi galau, angkat dia Jibril ke langit ketujuh. Galau karena tersiar kabar, ini Islam apaan sih, agama apaan sih? Kok masih ngikutin kita gitu sebagai nabi? Kiblat masih ke Yerusalem. Kalau memang di agama ya udah, jangan bawa-bawa Taurat, jangan bawa-bawa Injil, begitu. Logika-logika ahli kitab yang tidak meyakini Al-Quran. Akhirnya ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh, yang bahkan Jibril pun tidak berani untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Muhammad disuruh berjalan dulu di hadapan, begitu. Jadi sekali lagi, Allah itu di hadapan Rasulullah, kalau bagi yang Sunni di hadapan Abu Bakar, bagi yang Syiah, hei engkau ya, engkau itu tidak perlu pusingkan
pembesar-pembesar kafir Quraisy yang kaya-kaya itu, yang memiliki jabatan-jabatan itu, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki apapun itu untuk kau islamkan. Sampai kau keluar urat, sampai kau keluar keringat, sampai kau mau mati pun mereka tidak ingin mendekati Al-Quran. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar yang luar biasa. Itu Umar luar biasa jahanam, tapi mendengar Al-Quran seperti perempuan menangis. Karena di dalam nuraninya timbul keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk memuliakan dirinya, untuk meninggikan dirinya, untuk mensucikan dirinya. Dan apa yang ada di hati Umar itu ada di hadapan orang buta yang ingin meminta ilmu dari engkau Rasulullah, ilmu dari engkau Abu Bakar. Hargai itu, meskipun menjijikkannya luar biasa, meskipun gembelnya luar biasa, meskipun pokoknya hinanya luar biasa. Kita kalau melihat orang buta kan merasa diri kita lebih tinggi dari orang buta kan. Pasti itu tidak bisa dipungkiri. Ini kalau memang Muhammad yang paling tidak bermuka masam atau Abu Bakar yang paling tidak bermuka masam, itu Allah geramnya luar biasa. Sampai hilang kontaknya. Sampai Muhammad dipanggil anta. Bukan orang yang mendekat diri pada lagi. Lu gue. Begitu murkanya Allah kepada Nabi. Kalau bagi yang Sunni kepada Abu Bakar, kalau bagi yang Syiah. Engkau nggak perlu pusingkan sekali lagi itu pembesar-pembesar. Karena mereka tidak ingin mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Begitu. Nggak perlu bersikap licik. Nggak perlu bersikap duniawi. Nggak perlu bersikap ambil jalan pintas. Sekali lagi Allah tidak suka hal-hal yang semacam itu, berbuat curang dan lain sebagainya. Kalau kau menganggap aku yang paling kaya, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling berhak untuk disembah, percaya saja sama aku. Kau kuberikan ilmu, maka kau harus memberikan bagi siapapun yang membutuhkan. Enggak hanya untuk orang kaya, enggak hanya untuk orang yang berkuasa, enggak hanya untuk orang pejabat, enggak hanya untuk orang yang terkenal. Ini sekali lagi adab etika Islam. Nah, kalau kalian melihat ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, ayatullah bahkan sekalipun di negeri Iran, kalau kelakuannya itu seperti pada saat ini ketika Allah menegur Rasulullah bagi yang sudah, ketika saat ini ketika Allah menegur Abu Bakar bagi yang Syiah. Nah, itu artinya masih jauh dengan Al-Quran, meskipun hatamnya luar biasa. Meskipun sujudnya luar biasa, meskipun dari ujung sampai ujung kaki sampai ujung rambut ciri khas keislamannya luar biasa, tapi masih jauh dari Al-Quran. Karena merasa ilmunya itu hanya untuk orang-orang yang tinggi saja, yang rendah tidak layak. Begitu, dan Allah sangat murka hal-hal semacam itu. Dan ketika hal itu dilakukan, jangan salahkan jika terjadi kekacauan. Benar kan akhirnya sekarang terjadi kekacauan. Pendidikan jadi diperjualbelikan. Yang miskin tidak berhak untuk masuk lab school. Uang masuk lab school itu 150 juta. Kalau orang miskin punya duit 150 juta, lebih baik dia beli ternak, beli ikan, beli apa buat usaha. Akhirnya dikotak-kotakan. Jadi akhirnya yang kaya bergerumpul dengan yang kaya, si miskin akhirnya bergerumpul dengan si miskin. Tercipta sekat. Di situ nanti aliran-aliran lanatullah, bisikan-bisikan lanatullah untuk saling memperangkan kalian, membuat kalian timbul dengan pikiran-pikiran negatif. Karena ilmu yang paling maha ilmu itu Allah turunkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak boleh terjadi hal-hal semacam itu. Di dalam Islam pun seperti itu sebenarnya. Tapi kan manusiawi, wajar. Ya sudah wajar, tapi ada tahap batasannya. Nggak boleh terlalu. Ada batas suci kita, kalau mau masuk masjid ada batas suci. Kita melanggar, kita berdosa. Hati-hati, ada tulisan batas suci itu, hati-hati. Ketika engkau ada batas suci itu, engkau jangan sekali-sekali berpikiran jorok, apalagi untuk berpikiran mengambil harta orang lain.
Malaikat itu tahu. Ini si anjing ini koruptor ngapain sholat di sini, luar biasa marahnya. Alhamdulillahirobbil alamin.